Salam, perkenalkan nama saya Junjungan Larosa, NIM saya 1942101754. Saya akan membuat konfigurasi tentang judul keamanan jaringan saya, yaitu implementasi serangan dan pencegahan DDoS attack pada mikrotik. Topologi saya seperti begini, ada satu USB, satu router, dan satu laptop atau PC. Di routernya saya akan mengambil ISP pada header 1 melalui kabel dengan IP secara manual nanti 172.168.1.15/24, dan di header 2 saya berikan IP 200.200.20.1/24, dan saya tambahkan DHCP server pada header 2 tersebut sehingga laptop yang dibawa nanti bisa mendapatkan IP dari header 2 secara otomatis. Sedikit penjelasan, di judul saya ini ada 2 tahap, yaitu pertama saya akan mengimplementasikan bagaimana cara serangan DDoS attack tersebut. Nah, caranya yaitu ping flood. Maksudnya kita akan laptop ini nanti akan membanjiri request atau ping ke gateway-nya nanti, sehingga jika tidak dilakukan pencegahan tersebut maka akan mengakibatkan kerusakan atau menurunnya performa dari IP tujuan tersebut, karena dia akan terus-menerus atau melakukan ping terus-menerus ke IP targetnya. Begitu itu proses atau cara kerja dari DDoS attack melalui ping flood ini. Dan setelah melakukan implementasi proses penyerangan, kita juga akan melakukan implementasi proses pencegahannya. Bagaimana proses pencegahannya? Nanti langsung kita praktekkan setelah ini. Pertama, masuk ke Winbox, kemudian kita reset. Tunggu sampai semuanya selesai. Kita refresh dulu sampai dia muncul ya. Nah, ini muncul, klik di MAC address dan kemudian connect. Terus semua biar rapi. Kemudian langkah pertama itu seperti biasa, konfigurasi IP konfigurasi dasar mikrotik. Pertama kita masukkan namanya. Setelah itu konfigurasi dasarnya mendapatkan IP dan internet. Langsung kita paste saja. Enter. Nah, kita lihat ini kita kasih IP address sesuai topologi tadi di header 1 17168.1.15 dan header 2 200.200.20.1/24. Ini kita berikan IP DNS servernya dan IP root serta firewallnya SSCNAT, kode interface-nya header 1 dan squared. Nah, setelah itu kita masukkan IP DHCP server yang kita arahkan ke header 2. IP DHCP server setup. Enter, kita ke header 2. Enter sampai selesai. Nah, udah berhasil. Kemudian kita coba apakah sudah bisa mengakses internet. Tinggal 8.
Nah, udah berhasil, langsung kita stop saja. Nah, sekarang kita masuk ke proses implementasi serangannya, serangan DDoS attack. Langkah awal dulu kita cek bagaimana kondisi awal dari mikrotik tersebut. Pertama kita klik masuk ke sistem, masuk ke resource dan interface. Kita coba lihat. Ini di resource-nya CPU load-nya masih mentok 3%, sedangkan di interface list masuk ke Ethernet, bagian Ethernet di Ether 2 ini masih normal-normal saja. Nah, nanti kita coba itu banjiri pingnya. Kita lihat nanti bagaimana ya perubahan dari resource-nya. Nah, pertama sebelumnya dulu kita ambil dulu IP di laptop ini ya. Kita masuk ke command prompt, kita lihat IP config-nya pasti masih belum berubah. Nah, sekarang kita tinggal disable dan enable. Nah, kita tunggu dulu. Kita lihat lagi IP config apakah udah bisa mendapatkan IP dia. Nah, udah ya. Ini nanti IP yang dia dapat. IP yang dia dapat kok masih belum berubah ini ya. Kita coba disable dan enable lagi. Oh, ini sudah Optane dikasih dia. Itu static, kita ubah menjadi Optane. Kita disable dan enable lagi. Oh, udah berhasil. Kita tinggal IP check IP yang dia dapat lagi berapa. Nah, ini udah. IP yang dia dapat itu 200.200.20.254 dan default gateway-nya 200.200.21. Ini nanti kita yang akan target ping kita IP serversnya. Kemudian ini kita minimize. Nah, cara untuk membantu kita sedikit memudahkan kita untuk melakukan ping, kita tinggal copy ini ping 200.200.20.1 min1, kita copy, kita buat file saja, new window, kita paste di sini. Kemudian ini kita simpan di ini, saya letakkan di folder ini, buat namanya menjadi kasih aja attack .bat. Kemudian pp filenya alfile dan save. Ini tinggal di close. Ini kita cari tadi filenya, cari dan kita buat sekitar 15. Semua sudah jadi 16. Kita coba hapus satu. Nah, semua jadi 15. Nah, langkah pertama itu langsung kita Ctrl A semua dan kita klik enter biar filenya langsung kebuka semua sekaligus.
Kemudian coba lagi. Ini kita buat sebanyak mungkin, tetapi saya sarankan itu untuk kan ini cuma implementasi sekitar 100 kali saja. Soalnya kemarin kami sudah coba sampai lebih dari 400 atau 500. Itu nanti laptopnya jadi sangat delay. Belum pun masuk di Mikrotik nanti justru malah laptop yang akan kena. Kemudian ini berapa kali tadi? Saja lagi. Nah, sekali lagi. Oke. Sekarang kita masuk ke inboxnya. Kita lihat. Nah, CPU load-nya sudah bertambah secara drastis. Ini sampai 17. Sedangkan di interface listnya di bagian header-nya, nah ini header 2-nya udah nambah lagi jadi 39. Ini kalau semakin lama ini akan semakin naik terus. Apalagi kalau kita coba buka atau ping secara terus menambahkan lagi yang pingnya. Nah, beginilah proses dari serangan DDoS attack ini. Jika ini tidak dihentikan atau dilakukan pencegahan, maka risiko tadi akan terjadi. Kemudian setelah implementasi proses penyerangannya selesai, kita masuk ke tahap kedua, yaitu bagaimana proses pencegahan dari DDoS attack ini. Nah, pertama yaitu kita tinggal close ini, kemudian kita tinggal copy ininya, perintah yang ini, dan masuk di ini di terminal, tinggal paste di sini. Ini query-nya adalah query yang sudah saya simpan itu. Ini sebelum ini saya sudah melakukan percobaan dulu sekali, saya mencoba melakukannya. Kemudian ini semua query-nya saya simpan di notepad ini. Nah, saya jelaskan di sini kok masih belum ke copy ya. Nah, ini saja laptopnya belum mulai lelet. Nah, ini berhasil. Saya jelaskan sini. Nah, ini kita buat IP firewall di bagian filter, kemudian kita tambah di C-nya, kita kasih input protokol yang kita gunakan yaitu ICMP, dan interface-nya di header 2, serta di action-nya yaitu drop. Nanti dia langsung drop semua aktivitas tersebut. Sekarang ini kita close. Nah, setelah melakukan itu, kita tinggal cek lagi di sistem apakah udah berkurang di interface. Dan udah. Nah, ini kita tunggu beberapa saat. Nah, ini speed load-nya tadi yang itu nilainya itu persentasenya itu belasan tadi, tinggal mentok 4 ya. Itu lama kelamaan akan itunya akan berkurang terus. Begitu juga dengan di sini kan. Nah, sedangkan setelah kita melakukan itunya pembatasan tadi, kita tinggal lihat di sini. Nah, setelah diberikan query tadi, maka laptop kita tidak bisa melakukan ping lagi atau request timeout. Jadi artinya ini di block ini. Nah, kira-kira seperti demikian konfigurasinya. Semoga bermanfaat.